Podcast ini dibawakan khas untuk anda oleh SPS Realtors. Untuk hemat jual beli rumah, sila hubungi mereka di 86888676. Selamat datang ke podcast Pria Betul. Saya Headbanger. Saya Haida. Kita Wemba. Ya, selamat datang ke podcast Biar Betul. Kami di episod kedua bersama tetamu khas kita, Mas Rokin Mat Soleh, seorang pakar ruqyah dan sangat-sangat berpengalaman. Beliau bekerjasama dengan jin-jin jugalah. Jin-jin tu bukan klien dia lah, tapi dia punya opponent lah. Klien dia manusia lah. Dia kan macam kalau diibaratkan kalau dia doktor, jin-jin tu adalah virus-virus lah. Virus-virus lah. Kalau dia lawyer, jin-jin tu buruk. Lawyer buruk. Macam mana ke? Saya tak dengar kasih. Dia macam ada delay. Bom dia. Pasal mungkin ada jin. Jadi kita kembali kepada Mas Rokin Taib. Bukan Mas Soleh. Aku dapat Rokin Taib ni. Okey, sebenarnya ini episod kedua. Korang yang mana mendengar ni, kita dah actually ada episod pertama dengan Mas Rokin Mat Soleh. Korang boleh dengar ni episod the previous episode lah. And this is our second episode with him. Jadi salam kembali Mas Rokin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa khabar Mas Rokin? Alhamdulillah baik pada Allah. Okey. Mas Rokin, sebelum kau tanya soalan kau. Tadi episod yang sebelum ni Mas Rokin cakap yang Mas Rokin boleh rasa energi. Bila Mas Rokin tengok sidik ni ada energi tak? Mas Rokin kalau saya gini Tapi on a serious note, bila Mas Rokin masuk di bilik atau kamar ini, saya nak kejujuran Mas Rokin. Apa yang Mas Rokin rasa? Jangan nak alas-alas, jangan nak cover. Silakan. Cover lah. Alhamdulillah daripada rumah saya sudah berhajat memohon sama Allah semoga diberikan keamanan, keselamatan, kelancaran dan keberkatan. Saya masuk bilik ini rasanya auranya banyak rahmatnya Allah. Amin. Masya Allah. Karena ini di kawasan Al-Ilwat Street juga Masjid Sultan. Ini kita biasa doa zikir di Masjid Sultan. InsyaAllah rahmatnya barokahnya banyak. Ya, insyaAllah. Tidak ada energi negatif, insyaAllah tidak ada. Betul. Ya. Okey, kau nak adjust mic dia ke depan tak? Okey boleh. I think Okey. Episod sebelum ni kita ada berbual tentang senang cakap bahasa kita pergi holiday, kita tak equip diri kita dengan doa-doa ataupun kita minta kepada Allah lindungan ni semua, kita happy pergi holiday. Lepas balik mungkin kita dah bawa balik bertiga. Kalau kita pergi berdua, kita bawa balik bertiga. Kita pergi berempat, kita bawa balik berlima. Kira senang cakap, ada tetamu yang tak diundang ikut kita pulang rumah. Jadi Mas Rokin ni ada pengalaman untuk ruqyahkan kes-kes macam inilah. Jadi on this episode mungkin kita nak tanya jugalah, ada tak kes apa kes Mas Rokin yang paling agak berat ataupun kronik ataupun kritikal ataupun climax. Yang kronik lah, kronik.
Aku sih. Kurus ya. Okey, terima kasih. Pun tak lain lah. Tak boleh ya. Okey, silakan masukin. Oke, untuk pengalaman saya untuk ikhtiar untuk ruqyah di Singapura ini macam-macam pengalaman yang kita jumpai. Kalau saya kategorikan itu ada 3 perkara golongan jin. Yang pertama jin liar atau jin kawasan, jin tak ada tuan lah itu. Itu macam-macam lah itu namanya, ada cipon, cantik jelita, ada gula-gula, ada gendrowo, ada banaspati, macam-macam dia punya nama. Itu jin liar. Tadi Mas cakap tak ada apa? Tak ada tuan. Tak ada tuan. Ya. Jin liar. Jadi yang ada tuan ni lebih tak liar lah. Jinak lah. Ini kira yang pertama, kategori yang pertama. Okey. Ini kira pada kita perobatan itu izin Allah itu senang dimudahkan untuk ruqyah tentang jin ini. Yang kedua yaitu gangguan gaib jin family atau keluarga, atau sake, atau ilmu-ilmu, pusaka-pusaka semuanya. Ini kira kategori jin nomor 2. Biasanya kebanyakan nomor 2 ini banyak perjanjian. Karena dia sudah sebati, sudah macam family gitu. Jadi kalau kita halo itu kadang-kadang dia pergi nanti balik lagi kan itu. Itu jin nomor 2. Boleh dikata senang izin Allah, kadang susah dengan izin Allah kan itu. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 yaitu gangguan gaib jin permainan magic atau sihir. Yang sihir ini kan macam-macam sihir. Yang kalau kita kenal dahulu kita kenal from Indonesia, from Jawa, Banten, Banyuwangi, Cirebon, itu ya. Atau orang asli Banjar, atau orang asli Kalimantan, atau orang asli Johor, atau Ulu yang baru. Kita yang kenal kita paham. Itu kira jin dahulu yang kita kenal dahulu. Sampai ke Nepal itu yang beli tadi. Nepal itu orang-orang Nepal sana, yang di atas gunung Himalaya itu pun jinnya juga dahsyat. Itu biasanya itu dipakai owner betting itu untuk jaga, jangan sampai jebol, jangan sampai orang itu boleh tahu bettingnya itu. Itu from Himalaya atau Nepal kan. Interesting ya. Itu terus kalau yang kita mengenal, memahami permainan magic yang tinggi, kuat, yang dahsyat itu from Siam, Thailand. Jadi pengalaman kita from Siam, Thailand, banyak kan kalau orang-orang sihir itu kebanyakan susah terus tewas kan itu. Perutnya busung terus meninggal. Karena apa? Dia pakai jin leluhur. Jin leluhur itu jin nenek moyang, datuk moyangnya, atau dia pakai jin dagu. Orang yang meninggalnya itu tak tentram, jadi dagunya itu tak tahu air liurnya ke, abunya ke, pokoknya dia pakai dagu mayat. Ini yang minyak dagu. Minyak dagu. Jika kalau orang itu dipikat pakai minyak dagu, kebanyakan orang itu terus kena. Yang minyak dagu ni daripada mana? Minyak dagu from Thailand, from Siam, Thailand. Itu. Apa yang kategorikan ni yang minyak dagu, yang apa nama tadi, magic daripada Thailand, yang betting daripada Himalaya, Nepal ni semua, apa yang buat kategori ni semua? Manusia ke memang jin dah ada diorang bertugasan? Itu kebanyakan ya manusia bersubhat atau bersekutu sama dia gitu. Maaf, kebanyakan orang kalau main betting gitu ya, akhir main nomor ke kuda ke apa semuanya gitu kan. Kalau boleh semuanya orang tak boleh tembus dia punya betting itu. Makanya dia pakai perewangan. Pakai perewangan itu yang membantu dia supaya dia kira dapat rezeki lah kan gitu, daripada betting itu. Nah, nanti kalau misalkan orang itu, contohnya orang itu tak pakai benda itu, dia campak, ajimat, campak, aku tak menang, buang itu nanti jadi jin liar. Itu misalkan orang itu punya jimat
atau punya macam-macam pusaka lah, itu tak kira mahkota lipan atau merah delima ke semuanya yang berbau mistik lah, semuanya mistik, semuanya mistik, jin semuanya itu. Kalau dia tuannya sudah tak nak itu ya jadi jin liar kan gitu. X-Men ada satu nama mistik tu. Adakah dia juga jin? Tu Jean Grey. Betul juga, bagus lah. Itu bagus lah. X-Men ni jin lah. Jadi kembali kepada soalan saya. Bukan, sabar. Tadi aku nak tanya tu, apa kategori yang mana orang pakai cincin, habis orang ada pelindung ni semua tu, antara kategori nombor 3 ya? Itu nomor 2. Nombor 2. Itu kalau kita seperti cincin ini, cincin tak ada apa-apa isi, untuk cantik-cantik saja kan itu kan. Tapi kalau orang itu dibuat keramat, istimewa, diisi, akhirnya ya ada isinya, ada khodamnya, ada jinnya, kan itu. Ini tadi dari cerita yang awal, ini kita pengalaman mengetahui perkara yang dahulu. Sekarang zaman modern ini ya, sekarang zaman canggih, internet, Google. Kalau kita ada musuh, contohnya ada orang itu ada musuh, bukan saya ya, orang itu ada musuh, dia tanggal mana nih Tok Bomo yang handal, aku punya musuh, cari yang masukin pengalaman, obatkan orang kena sihir, permainan magic from Maroko, from African. Oke. Kalau dia jauh sampai ke Singapura sini, bermakna dia punya powernya itu berapa negara, berapa benua, berapa laut dia boleh masuk sini. Nah, itu. Apa airline apa ya? Sehingga ini pengalaman yang saya ikhtiarkan itu, orang yang rekomenkan kita kasihan sampai sekarang ini dia keluar masuk hospital Dato' Seng. Sampai sekarang. Masya Allah. Jadi jinnya itu dia, macam dia tak terima. Degil lah tu jinnya. Ini yang gunakan khidmat Pak Mas kan. Itu kira orang yang rekomenkan kita. Dia kasih tahu kita, Pak Mas Rukin, saudara-saudaranya kena gangguan permainan sihir kan itu. Jadi from Maroko atau from African gitu. Macam mana dia boleh sampai sini ni? Ya. Bagaimana? Macam mana dia punya transisi tu? Macam mana dia punya perjalanan tu? Ada turis ke? Dia guna dia punya apa transport dia, macam dia pakai angin ke air ke pulau dia memang ke? Keturunan daripada sana ke? Iyalah, kalau kita pikir kadang-kadang pelik. Nah, dia tak ada paspor. Itulah. Dia boleh langsung ke sini. Dia pun dah lawak je. Kejap. Silakan. Kalau zamannya Nabi Sulaiman. Ya, betul. Nabi Sulaiman dulu boleh menundukkan macam-macam jin kan gitu. Dia boleh zalim sama Nabi Sulaiman. Ketika dia membentangkan sajadah, dia terbang, dia pun dijatuhkan juga Nabi Sulaiman kan gitu. Itu zamannya Nabi Sulaiman sendiri boleh terbang lalu angin. Itu kalau kiraannya tuh knot. Saya pun tak tahu kiraan knot itu berapa kecepatan gitu. Okey, sini saya tak paham. Knot tu apa? Knot itu macam hitungan kecepatan kapal gitu loh. Saya pun tak tahu itu matematik itu. Okey. Cannot lah. Jadi seperti contoh. Canon ni. Aku masih fikir Canon ni. Tak jumpa gitu. Ya. Jadi seperti contoh seperti ini. Nabi Sulaiman memerintahkan jin Ifrit. Dia boleh pindahkan singgasananya Balkis. Okey. Pindahkan singgasananya Balkis dari orang duduk sampai berdiri. Waktu kecepatannya berarti kan cepat sekali. Orang dari duduk di bawah sampai berdiri, singgasananya boleh sampai. Ini apa buatan jin Ifrit? Jin Ifrit gitu. Dia nak pindahkan singgasana itu dengan kecepatan itu. Tapi jin Ifrit itu kalah dengan hamba Allah yang ahli doa, ahli zikir. Dia mohon sama Allah dengan kecepatannya itu sekelip mata, sekedepan mata. Langsung ada singgasananya di situ. Itu di dalam hadis diterangkan seperti itu. Itu kecepatannya itu. Jadi kalau permainan sihir itu kok boleh seperti itu. Cepat betul. Jadi yang ahli anggota yang mangsa masih keluar masuk hospital ni,
Ini orang yang rekomen, bukan yang bersangkutan kena permainan sihir. Yang bersangkutan permainan sihir itu orang Punggul sampai dia dibuat mentol, dibuat macam-macam sakit kanker, macam-macam dia punya itu, sampai dia dia beli rumah kelepuk gitu kan ya. Pasal dia suaminya itu from Maroko, suaminya. Oh, suaminya dari Maroko. Dia kira janda dapat suami from Maroko. Oh, jadi jin ni dia pindah ke orang yang recommend ni. Sebab tu dia sakit. Dia yang daripada Maroko itu ternyata kita perhatikan, kita ikhtiar kan, ikut kan gitu kan ya, ikut ikhtiar. Ternyata suaminya itu Maroko, dia punya mak pun ada sake. Sake itu bukan sake di Singapura saja, di sana pun ada sake. Kau faham tak? Ternyata yalah, dia ada sake yang kat sana juga. So yang kena ni wanita ni. Wanita ni bekas suami dia orang Maroko. Kena dah boleh kira bekas mak mertua dia lah. Alah. Mak mertua dia ada saka from Maroko. Yes, tu cerita dia. Tapi dia banyak ya permainan ahli perbumuan sana kan itu. Ya. Ada banyak Middle East pun banyak. Ya. Itu Middle East pun kuat juga kan benda-benda gini kan. Itu ceritanya. Jadi di sini itu saya perhatikan, wah, dia punya energinya itu lebih dahsyat, lebih orang yang rekomenkan saja itu boleh kasihan dia punya diri. Dikacau semuanya oleh keluarganya, keluar masuk hospital. Nanti cek ada apa-apa benda, sampai sakit lagi, keluar masuk, nak kasih habis uang kan gitu kan. Kita yang ikhtiarkan pun juga kita kena serangan juga. Kena juga. Kena serangan juga. Tapi kata izin Allah boleh ikhtiarkan juga. Saka ni memang boleh dikeluarkan lah. Kalau ada perjanjian banyak kan susah nak keluar kan. Saya ada soalan untuk Pak Mas Rekon. Mas Rukin. Rukin. Kan dah kena kan. Okey. Seperti mana yang Pak Mas cakap tadi, saka ni boleh keluarkan, ada cara-caranya lah. Tapi satu saka yang boleh keluar dengan cara transfer, saka apa tu? Kau nak jawab? Aku tahu lah. Bukayo Saka lah. Arsenal. Ada pemain nama dia Saka. Nak kasih? Sabar kau. Kasih lah. Okey lah, itu balik kepada tadi ni. Jadi bila kena sihir ni semua agak susah lah kan. Pasal mungkin bila Mas dah rukiahkan orang, sekejap dia mungkin baik, nanti datang balik. Macam gitu ya? Ya. Okay, kau ada lagi apa persoalan? Jadi kita kasih motivasi sama orangnya yang kena sihir itu untuk membuat amalan andalan. Amalan andalan itu amalan yang dia boleh amalkan rutin, pagi petang ke malam ke, baca Al-Fatihah 3 ayat kursi, itu supaya ada perlawanan. Okey, Pak Mas cakap yang sana ni paling kuat. Apa yang buat dia kuat? Macam mana? Adakah itu cabaran untuk Pak Mas ke? Macam mana? Apa yang Pak Mas definekan dia kuat ataupun paling kronik? Ya. Jadi boleh membawa maut. Boleh membawa maut. Okey. Jadi kalau nanti hospital cek MRI, cek skop apa semuanya, tak ada apa-apa semuanya. Nanti ujung-ujungnya meninggal itu. Memang niat Niji ni memang untuk matikan lah. Siksa kan lah. Siksa sampai mati lah. Ada kelas-kelasnya. Kelas merana pun ada, kelas sakit pun ada, kelas mati pun ada. Ikut ni lah tujuan. Dia ikut apa namanya mahar. Kalau orang itu ke Tok Bomo, itu ada istilahnya itu mahar, mas kawinnya. Mas kawinnya pakai kambing ke, lembu ke, kerbau ke. Itu dia punya tingkatan itu. Berapa mahal, berapa bayarnya, itu dia punya pengerasnya. Itu. Boleh tak ataupun pernah tak jin bila pengalaman, based on your pengalaman ruqyah ni, ada tak jin yang dah keluar tapi dia
nak cuba attack balik Pak Mas atau masuk ke badan Pak Mas ke, ataupun ikut Pak Mas balik rumah? Tadi Pak Mas cakap ada kan, mungkin boleh ceritakan sikit. Itu hal yang biasa. Oh biasa Karena ya? biasa. Biasa. Jadi kalau kita nak obatkan orang, nanti kita sendiri sudah kena serangan. Jadi kita paham, oh ini ada yang serang saya, bermakna nanti saya ada obat orang yang kena gangguan kan gitu. Nah, tuh. Ini seperti contoh ya di Singapura sini. Ini orang apa namanya angkatan gitu kan. Angkatan apa angkatan? Tentera. Tentera boleh, Oh, polisi military boleh. ya? Pokoknya dia ada angkatan gitu kan. Okey. Dia boleh tiba-tiba sakit mentol kan gitu kan, sakit mentol. Sehingga dia dimasukkan ke hospital Buangkok. Ya. Hospital mentol kan gitu kan. Terus dia punya kepala itu tuannya telepon Mas Rukin, aku punya anak buah, ini orangnya baik semuanya oke, kenapa tiba-tiba masuk hospital mental gitu kan ya. Ini cerita gitu pas itu. Lepas itu karena apa? Karena dia sakit, pergi ke dokter. Lepas dokter, terus dia tanya, dokter aku sakit apa? Oh kamu sakit banyak pikiran, stres, depresi. Tak terima, marah. Langsung marah gitu. Dokternya tak aman, tak selamat, dia 999. Akhirnya polis datang, polis tangkap karena ini perkara macam mental gitu kan ya. Akhirnya dibawa ke hospital mental kan itu. Jadi tuannya tadi itu percaya tak percaya, ini kenapa orang nih tadinya baik bagus kok tiba-tiba kena mental kan gitu kan. Jadi saya diajak pergi ke hospital mental. Lepas itu ya kita ikhtiar, kita tak tahu alamatnya Allah kasih alamat, akhirnya kita di ruang pertemuan gitu kan. Kita pelan-pelan zikir dalam badan zikir baca. Lepas itu saya tepuk lah gitu. Kita pakai bahasa gaibnya, kasabnya gitu kan. Ya maksudul jin, aku nak tahu gak apa engkau mainkan ini saudaraku, saya anggap saudara lah kan itu. Karena jinnya itu menghormati kita pun boleh memahami. Ternyata dia itu kena jin pemikat from Siam, Thailand. Jadi ceritanya itu tuannya nak tanya, kamu kenapa kok boleh macam ini? Aku tak tahulah. Jawabnya tak tahu. Tak cukup tidur. Orang kalau tak cukup tidur bermana sakit kan itu kan ya. Dia kejap ditelepon sama kawannya gitu kan, bangun. Pokoknya energi pemikat itu dahsyat kuat gitu. Terus tuannya tanya, kamu siapa yang buat kamu kan gitu tanya. Kasih tahu namanya hamba Allah itu orang Chinese. Tapi orang boy, orang laki-laki kan gitu kan. Orang laki-laki kan itu. Engkau yang semacam ini nak cari anak dara cantiknya macam mana engkau senang dapat. Engkau sibuk sama orang laki-laki, orang jantan dia kan gitu kan. Ya betul lah kamu mentol gitu kan. Macam geram gitu. Jadi dia kena poles minyak dagu from Siam, Thailand. Boleh menjadikan orang itu jadi mentol. Itu kekuatan sihir macam itu. Itu from Thailand. Lepas dia itu memang nak mikat ke dia dengki macam sakit hati ke, cemburu ke? Kira mikat dah. Maaf, dia kira homosek gitu. Nak mikat itu nak minta duitnya, kasih korek duitnya ke apa ke gitu lah. Itu. Pas itu dia mohon sama tuannya untuk balik. Nanti kalau balik ruqyah Pak Mas kan gitu. Alhamdulillah dia boleh balik. Kita buat rawatan di rumahnya. Kita hospital lah boleh buat apa-apa. Di rumah baru kita ruqyah gitu. Liar, jinnya garang, dia punya boleh ngamuk, boleh itu semuanya. Jadi ada yang ikut Pak Mas balik tak? Itu hal yang biasa. Jadi Pak Mas selalu balik rumah ada perjumpaan lah. Sabar, sebelum kau tanya soalan ni, kau faham tak cerita ni? Kau jangan confused. Kau boleh kasih orang yang tak faham tak?
Okay, cerita dia sebenarnya this guy dia ahli tentera ke polis lah. So dia memang Pak Mas dapat call from dia punya ketua, suruh check on dia lah pasal dia all of a sudden depressed kan. So padahal tak ada apa-apa. So bila dia dapat tahu, Pak Mas bila pergi sana dapat tahu yang dia kena jin pemikat from Thailand that is done by a guy, lelaki Cina yang nak mengikat dia sebenarnya. So he's a homosexual lah. So that's what happened lah. So itu yang cerita dia. Yalah, homo lah. Guy dia yang molest tu dagu. Apa, minyak dagu is a guy lah. Yes. Pasal dorang in military, so you know. Kau faham tak? Possible lah. Jadi kalau kita kadang-kadang pergi reservist ataupun army tu kadang-kadang baik-baik sikit lah. You never know what someone is gay or whatever kan, ataupun dengki ke apa, nak anu kau ke. Ingat semua lelaki peluk-peluk, kita ketawa tu sekali sap mana-mana. Terus aku simpan janggut. Jadi kalau sap aku cukup. Dia bukan minyak dagu tu, bukan sapu kat dagu mangkuk lah. Aku geram aje. Tak ada. Jadi bila back to my soalan tadi, Pak Mas sering jumpa penampakan dekat rumah, ganggu Pak Mas nak tidur ke? How's your life at home? Sebelum ke situ kan, bila Pak Mas ubati orang kan, bila tengah balik ke naik bas ke, ada macam rasa hari ni aku energi tu macam ikut lah. Pernah macam gitu? Kalau saya biasa tak ambil tahu lah. Tak ambil tahu. Saya tawakallah kan itu. Sedangkan kita punya rumah, kita punya jiran kebanyakan lotang. Lotang, depan rumah pun lotang juga. Banyak itu jin-jin orang lah. Jin-jinnya dia. Kadang-kadang dia pun ke rumah kita kencing ke, makan ke, nasi basi ke apa semuanya itu dia punya kerja. Kan itu. Tapi dia bawa Allah juga kan. Ya. Jadi kita tak tahu lah. Tapi di dalam rumah Mas Kon ni ada macam biasa tempat laluan. Dia ganggu tak? Dia ganggu Mas Kon? Ganggu, biasa ganggu. Kasihlah sikit ceritakan kita sikit lah. Jadi saya boleh pakai ni. Apa yang jadi mungkin jatuh sakit ke apa ke. Ya. Dia kacau bila nak tidur ke, mimpi ke. Macam mana tu? Jadi ada hamba Allah daripada nilai Malaysia, nilai sana. Dia berobat ke sini kan gitu kan, berobat ke sini. Lepas itu kita ruqyah, kita obat. Dia memang ada persaingan lah, bisnis gitulah di kerajaan gitu kan. Lepas itu kita keluarkan jinnya. Dia cakap, aku tak ada rumah, tak ada tempat. Engkau keluarkan aku harus ikut kamu kan gitu. Dia menuntut. Dia bilang kamu lah. Iya. Jadi kita obatkan di Clementi, time itu di Clementi. Kita balik di Bukit Panjang, dia pun ikut di Bukit Panjang. Tapi kita sudah pernah datayat, jadi kita tak ambil tahu lah. Taunya kita ada jin daripada Malaysia itu. Jadi kita punya kawan pun macam marah, kamu balik bawa jin hantu macam hantu apa ya, macam orang minyak gitulah. Jadi orang minyak gitu. Kita udah pernah tawakalahan gitu. Ataunya kita ada yang tompang jin orang minyak itu. Adakah orang minyak tu mandi dengan minyak dagu? Ataupun minyak motor? Okay. Kalau cerita pasal jin yang paling susah pada saya, tadi kan jin sihir. Ini ada lagi yang tingkatannya itu lebih susah dahsyat, yaitu jin istidras. Pada saya namanya istidras. Jadi orang yang mempunyai amalan tariqah, dia pantang larang atau langgar pantang larang itu, atau dia itu akhirnya sungsang gitu, pengsong gitu. Itu liar itu yang betul-betul energinya luar biasa. Hampir sama dengan ilmu magic, lebih kuat, lagi. lebih lagi. Kalau dia marah satu blok boleh dengar semuanya.
Kalau dia bawa parang, membawa apa senjata tajam tuh boleh terus tak sadar, boleh terus jalan gitu. Yang dikhawatiri maaf banyak orang dia bunuh ke orang itu banyak kan orang kena jin istidras. Jin istidras itu memang liar. Dari mana itu? Itu jenis istidras from Arab. Istidras itu Arab. Nanti kalau kita ruqyah ayat kursi hafal, Dia ikut. Yasin hafal, Al-Baqarah hafal gitu. Dia baca apa doa Asmaul Husna hafal semuanya. Tapi dia pesongkan dia. Tapi ini saya nak tanya, ini jin kufur ke bukan? Itu jin ya termasuk jin munafik lah. Munafik. Ya munafik. Ada tak bila ada tak kes-kes macam gini yang Pak Bas buat rawatan? Ya. Dapati tahu yang dia ni jin Islam. Ada tak? Jin Islam mengganggu ke tidak? Pada saya tak kira itu jin Islam ke jin marwah apa saja ke, kalau boleh naturalkan dirinya. Kita tak payah jin-jinan. Kita Allah saja. Nah, itu. Coba kalau kita mempercayai satu jin Islam, dia lebih pandai tipu muslihatnya. Maaf cakap ya, orang penagih itu ya. Kita dulu pernah buat rawatan tiap malam Jumat itu orang penagih. Dia lebih pandai tipu muslihatnya itu. Jin penagih pangkat dadah itu kan. Dia cakap aku udah bakar, udah buang, tapi dia simpan masih pakai lagi. Dia pengaruh sama itu jinnya itu seperti yang itu nanti boleh kasih rompak ke kalau di Indonesia sana lah kan itu kan ya. Macam-macam dia punya cash lah kan di sana kan itu. Itu macam-macam dia mengganggu orang-orang yang penagih itu supaya dia berterusan menagih itu merusakkan jiwa raganya. Itu pengalaman saya seperti itu. Saya nak tarik balik pasal tadi Pak Mas cakap bila Pak Mas lalu daerah rumah sana ada loktang lah apa kan. Ya. Tapi saya setahu saya lah, kalau di hospital ataupun hospital di Bangkok tu selalu ramai lagi energi negatif. So bila Pak Mas pergi ke tempat-tempat gini, Pak Mas dapat rasakan ni ada negatif energy, mungkin pernah kena kacau. Lagi-lagi yang Pak Mas pergi hospital Bangkok kan, Pak Mas pergi untuk seorang hamba Allah ni. Tapi mungkin Pak Mas pass by terjalan nampak ni pun lagi teruk ni. Ada macam gitu. Alhamdulillah pada saya 25 tahun di Singapura, tawaf satu Singapura. Kita sampai alhamdulillah kita paham kawasan mana gitu. Kalau hospital memang tempatnya hospital itu, tapi hospital mana kita sudah biasa masuk kan itu. Ini yang saya unik, saya ikhtiar di hospital Tantok Seng itu namanya hospice itu. Orang yang tunggu masa ajalnya itu. Biasanya orang tunggu 1 minggu, 2 minggu jalan, gitu kan ya. Ini hamba Allah sampai 4 bulan itu boleh kuat. Padahal maaf kakinya sudah potong. Hitam. Potong tak boleh lah, dia nak jalan kan gitu kan. Ini ada ilmu apa kan gitu. Kita ruqyah, kita ikhtiar, kita sudah kasih tahu sama dalamannya, maaf cakap ya, sakenya pun redo ikhlas kalau anda nak jalan-jalan, tapi belum meninggal kan itu. Kita dapat alamat, ternyata ini kena suatu perkara yaitu sumpahan. Sumpahan itu susah nak dipahami. Kita dapat alamat sumpahan, karena sumpah. Akhirnya anaknya itu tanya, Pak Mas Rukin, macam mana Bapak? Saya kasih tahu lah, Bapak. Bapak memang dulu AMI, ada ilmu. Perkara ilmunya, maaf sakenya itu sudah redo, sudah lepaskan dia. Kalau jalan-jalan sampai 4 bulan dia boleh tahan, boleh kuat di hospice itu. Kalau di hospice kan 9 bulan, kalau hidup ke mati kan harus balik kan itu kan. Itu. Sehingga saya dapat alamat jalan keluarnya itu, sumpahan itu ternyata anaknya tuh kasih tahu, dulu emak itu waktu hamil punya anak, bapaknya itu tak menerima. Yang menerima bapaknya baik, tapi dalamannya itu yang tak menerima. Karena itu akhirnya dikasih tahu,
ini anak feng shui, anak sial, ini anak kasih buang sana kan gitu. Jadi istrinya tadi kan macam tawar hatinya, sakit hatinya. Aku hamil, aku melahirkan, kau cakap macam itu. Nanti kau kena daulat, kena azabnya Allah kan gitu. Itu macam kena terlepas cakap lah gitu. Istrinya sendiri? Istrinya sendiri. Sampai sumpah. istrinya meninggal itu. Bukan sumpah, istilahnya terlepas cakap itu. Aku udah hamil, aku udah melahirkan. Kenapa kok sampai tega cakap macam itu? Itu anak sial, anak tak baik, kena buang gitu. Memang anaknya dikasihkan orang, saudaranya lah kan gitu. Nah, terus prosesnya istrinya tuh sampai meninggal kan gitu. Jadi ini kena tawasul, kalau ilmu kasaf itu kena tawasul, kena meresik. Mohon sama Allah gitu. Terus dia buatkan air gitu. Minta izin sama Allah supaya karinnya maknya itu redo gitu. Lepas itu kasihkan minum, Fatihah salawat, minum, sapukan, alhamdulillah dia jalan gitu. Selalu macam kes-kes gini senang tak? Kalau kes macam ni senang? Memang semuanya izin Allah. Katakan senang memang senang, kadang susah memang susah. Kita yang sebagai peruqyah, sebagai perobatan itu ya ujian cobaannya luar biasa. Kita sendiri kadang-kadang ya Allah memang izinkan saya tawaf di satu Singapura sampai 20 tahun. Kadang kita pun kena gangguan. Jadi kita MC pergi ke masjid, doa zikir di Masjid Sultan, Masjid Habib Noh atau Muhammad Saleh, atau Masjid Temenggung, mana-mana masjid lah kita doa zikir. Kalau tak boleh, aku kena seberang, penawarnya kena seberang, ke Batam, ke Riau, atau ke Johor gitu kan, kena seberang. Gitu. Kadang-kadang reda, sembuh baik gitu kan. Kadang tak boleh baik juga, kadang-kadang gitu. Kadang kata kita kita kena serangan itu. Memang time itu kita tayat, penat. Pagi obatkan orang, siang obatkan orang, petang obatkan orang, malam obatkan orang, malam itu yang lebih dahsyat. Kita pun kena itu. Jadi kalau dokter tak tahu ini kena angin duduk ke sakit ke apa, taunya heart attack. Masih kita tanya sama Mbak Allah, man, hospital jauh ke dekat. Dalam berapa menit? Oke, antarkan ke hospital nanti. Saya yang register sendiri. Saya masuk hospital, ICU, masuk ICU. Tapi saya sadar masa ICU 5 hari. Memang jinnya itu kasih kita memang kasih sakit supaya masuk ICU. Tapi kita sadar semuanya. Tapi lepas itu semuanya alhamdulillah oke. Tapi nak susahkan kita karena kalau hospital kan pakai keuangan kan gitu kan ya, yang berat kan gitu kan. Jadi Pak Mas selalunya pulihkan diri lah. Kita juga medis juga, berbadan juga. Gitu. Jadi apa? You can treat yourself? No, also kena medicine everything medicine lah. Medicine Western also izin Allah lah. Tapi in terms of the jin, Pak Mas boleh keluarkan sendiri ke kena gunakan pakar yang lain? Pasal saya kerja lip. Kalau lip jam saya tak boleh buat apa-apa. Orang lain kena datang. Betul lah. Betul. Itu kita cari jalan keluarnya, macam-macam jalan keluar. Kadang contoh kita jalan sendiri, kita buat. Kita sebelum podcast ini saya punya ujian cobaan luar biasa. Karena kita kan untuk kebaikan orang lain, supaya untuk kemaslahatan orang banyak gitu. Supaya kita nasihatkan supaya orang itu faham perkara itu terjadi, penawarnya macam mana. Jadi energi negatif itu macam tak senang kita nak buat podcast macam ini. Saya sudah 2 hari macam itu. Tapi kita alhamdulillah izin Allah boleh masuk ke podcast ini. Alhamdulillah. Itu. Jadi jawapannya dia will ikhtiar secara sendiri juga, but also with help of Western medicine, and also at the end of the day izin Allah lah. Okay. Kalau wali Singapura, para wali kasaf Singapura, dia dengan sendirinya simpati sama kita. Nanti dengan sendirinya dia akan bantu berkongsi untuk ikhtiarkan kita. Oh ada ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu izin Allah. Okay.
kita akan berehat seketika. Kita ada lagi satu episod dengan Pak Mas Rokin. Jadi korang jangan kena mana. Mungkin korang pergi ke mana dulu lah, pasal kita selalu publish one day later. Tak apa, biar dia stay. Biar dia stay. Yang tadi kita 2 tahun saya kok. Tak apa-apa. Ini sekejap aja, 1 hari tak boleh tunggu. Tunggu je motivasi gitu. Yes. Tunggulah korang. Yes. Podcast ini dibawakan khas untuk anda oleh SPS Realtors. Untuk khidmat jual beli rumah, sila hubungi mereka di 86888676. Alright, kita masih bersama Abang Nias from SPS Realtors. How are you, Abang Nias? Alhamdulillah, I'm good. How are you guys? Oh, I'm good. I'm fine. How are you, Dan? Are you okay? Okay. Comfortable? Okay. Alright, let's go to our next topic, Abang Nias. Okay, topik yang kedua ni is about why some owners are asset rich but progression poor. So why does asset rich but progression poor actually means? Okay, it actually means that you have a valuable home or asset, but you are stuck with it. You are stuck with it as in you can't move forward, you can't upgrade, you can't reinvest or retire comfortably because all your wealth is stuck in the house. So that means the progression tak boleh progress. So that's progression poor lah. Yes. Okay, I Correct. see. Okay, so can you share an example of a client who got stuck despite owning a valuable property? Oh, of course, yes. Look at it this way: if one person who has a 1 million value flat, 1 million already fully paid, Okay. but she has no cash, no CPF, and her retirement account is already locked away in her ordinary account. Couldn't take a new loan because of the age. Obviously, she's trapped. You know, rich on paper but stuck. Poor in asset, poor in wealth. Oh, okay. So just macam there's no next move lah macam gitu Correct. Yeah. Okay. I see. So is this common in Singapore? Very. Many people focus so hard on paying off. Everybody say, "Oh, nak habiskan bayar rumah. I want to pay off my house," but they forget that. They forget about this thing called liquidity. And liquidity. Liquidity and planning for your next move. By the time they want to progress or they want to liquidate, it becomes too late or their options narrowed down by so much. So it's not necessarily good to pay off your property. Yes, of course. It's never good. No, I won't say not necessarily good. It's Never never good because why? It's always good to progress and move to the next one and cash out as and when you can and have a little bit of cash there and move on to the next property, because that next property in Singapore context will definitely churn out some more Profit from it. Yeah. Okay. Well, most people pakai CPF when beli rumah. So how does CPF usage or refund play into this? Well, when you sell your property, obviously in Singapore context, may it be HDB or also private, your CPF used for that property eventually will have to be refunded. One day you liquidate that property, and when it is being refunded, there will be accrued interest to that CPF amount that you've utilized, and that refunds with the accrued interest actually eats into your profits. Your cash returns. Okay. And you may end up with very little cash by the time you realize that if you hold the property too long. Yeah. So the longer you hold on to the property, the longer you take your time to make the decision, The more interest interest you will incur. this about accrued interest. Accrued interest, yes. Okay. All right. So what advice would you give to homeowners in this situation? Oh, it's always good to have SPS Realtors. intermittent inshallah, alhamdulillah. It's always good to have an intermittent review of whatever you're holding. Okay. To review ni actually to assess whether your home is helping you or holding you back. Okay, whether a progression is proper or good for you, and it is flexible enough, not just the value. What is your next move supposed to be? So it's always good to keep in touch with your realtor and sit down with them and assess or reevaluate where your current position is. And sometimes the right move is probably to downsize or to right size or even to restructure whatever that you're holding.
So can I say that it's generally safe to sell as fast as possible once you hit the MOP? Also generally Generally better. Generally, it is. I won't say safe. It's always boils down to the timing. What is the right timing that for you to exit whatever that you're holding? So, sorry, to use the word safe, it correlates with time. Yeah. So if the timing is right, it is definitely going to be safe. But if it's safe, but the timing is not right or is not yet right, then maybe it's a better position to hold first. That's where you will come in to tell them when is the right time. Yes, of course. So the little takeaway you should take from our little discussion here is your home should always give you options, not hold you hostage. Yeah, being asset rich is great, but real wealth bring you the ability to move forward when you're ready. Okay, alright. So for those of you out there who are asset rich but progression poor, apa lagi? Jangan fikir lama-lama. Contact SPS Realtors at 8688 676. Thank you.